Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mari kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Bapak Haji Uryanuddin. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Andes Nanan Sujana MSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Islam Syekh Yusuf,
Yang saya hormati Bapak Rektor UDIS Tangerang beserta Bapak Rektor 1, 2 dan Bu Rektor 3. Yang saya hormati Direktur Program Pasca Sarjana beserta jajarannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas di lingkungan UNIS Tangerang beserta jajarannya. Yang saya hormati para ketua lembaga, kepala biro, dan staf di lingkungan UNIS Tangerang. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, atas nikmatnya yang dilimpahkan kepada masing-masing kita, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita dapat menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberadaan kita di sini menjadikan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita sama-sama khususkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan niat yang utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Isra Mi'raj ini merupakan salah satu peringatan yang berada di pusat dakwah. Peringatan ini kami anggap penting. Yang pertama, dengan peringatan Isra Mi'raj ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini, dengan memperoleh ilmu pada penceramah ini, kita dapat lebih mendalami dan mungkin ada yang lupa bisa lebih diingatkan. Selanjutnya, pentingnya pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini merupakan pembelajaran bagi generasi muda, sehingga generasi muda juga akan lebih memperoleh pengetahuan tentang Isra Mi'raj beserta hasil daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Adapun dari Isra Mi'raj ini kita sama-sama ketahui bahwa hasil dari Isra Mi'raj ini adalah ibadah sholat 5 waktu khususnya. Dan ada pelajaran lain dari Isra Mi'raj ini. Yang pertama dari Isra bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat dari para nabi yang terdahulu.
Kalau kita amati secara akal, tentu tidak akan bisa terjangkau oleh akal kecuali dengan jangkauan keyakinan dan keimanan baru bisa dijangkau. Selanjutnya dalam Isra Mi'raj itu juga Rasulullah melihat ada orang yang menggunting lidahnya dengan gunting terbuat dari api neraka. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" "Dia adalah umatmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW melihat juga ada orang yang mengangkat batu yang sangat besar. Batu itu ditimpahkan ke kepalanya. Ditanya kepada malaikat Jibril, "Sama itu umatmu ya Muhammad?" Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mudah-mudahan dari Pak Ustadz mohon diberikan penjelasan lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa itu. Semua yang terjadi itu akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Pelajaran mana bukan hanya sepintas diketahui, namun selanjutnya bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya melalui peringatan Isra Mi'raj juga kita dapat melakukan evaluasi. Apakah hasil daripada Isra Mi'raj ini, hasil Isra Mi'raj itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya? Apakah belum? Untuk itu mari kita sama-sama melakukan evaluasi bagaimana ibadah yang kita lakukan hasil daripada Isra Mi'raj itu, yaitu sholat 5 waktu yang merupakan sholat 5 waktu itu merupakan tiang agama. Makanya kalau sholat 5 waktu itu ditinggalkan berarti merugikan agama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Ketua Umum Yayasan, bahwa peringatan Isra Mi'raj itu merupakan agenda daripada lembaga dakwah, dan itu merupakan agenda yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan dukungan dari Bapak Ketua Umum Yayasan dan Bapak Rektor beserta jajarannya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan
Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 2 kepada Bapak Dr. Haji Bambang Mardi Sentosa MM. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa gfirli sunubi abwaba rahmatika bagi kita semua. Semoga seluruh yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat dan kesempatan yang diberikan masih dalam usia-usia yang sehat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Bapak Ketua Yayasan Islam Syekh Yusuf, Bapak Haji Yusuf Firdaus, Insinyur MSI. Yang saya hormati Ketua Lembaga Dakwah beserta pengurus dan jajarannya, khusus saya sangat terima kasih kepada lembaga ini yang telah mengadakan kegiatan ini dengan persiapan yang baik dan matang. Yang saya hormati para pejabat UNIS, lingkungan UNIS, baik pasca, fakultas maupun lembaga. Yang saya hormati juga dan saya banggakan para pegawai UNIS yang hadir pada hari ini, dan juga para mahasiswa UNIS yang cukup banyak hadir pada hari ini, yang saya banggakan. Kami sangat terima kasih atas kehadirannya. Pertama, ingin saya sampaikan permohonan maaf kepada dari Pak Rektor, karena pada hari ini Pak Rektor kebetulan juga masih isoman di luar kota, sehingga mohon kepada seluruh situs akademika UNIS Tangerang, khususnya yang ikut acara kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini, mohon doa dan supportnya supaya Pak Rektor segera lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada seluruhnya pun kita mudah-mudahan diberikan kesehatan. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang saya hormati dan banggakan, kami ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan pada hari ini. Dan saat ini kita alhamdulillah bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan memang dalam keadaan terpaksa kami melaksanakan acara Isra Mi'raj tahun ini dengan cara daring, ya. Karena kondisi PPKM kita di Kota Tangerang masih level 3, sehingga kita tidak mau ambil risiko untuk melaksanakan dengan tatap muka. Untuk itu kami sampaikan juga permohonan maaf kepada semua supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan tidak mengurangi arti daripada makna dan ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua Lembaga Dakwah menyampaikan bahwa Isra Mi'raj ini memang satu kegiatan rutin kita, kegiatan tahunan yang katakanlah fardu kifayah lah. Ya, fardu kifayah yang kita laksanakan akan berapa pahala, kalau kita nggak laksanakan ya kita nggak dapat pahala. Jadi mudah-mudahan ibadah kita hari ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan Zoom walaupun demikian. Kita tahu semua bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang kita sama-sama sebagai kaum akademisi tidak bisa menerima dengan akal manusia, dengan akal ilmu pengetahuan yang kita miliki masing-masing, ataupun juga lintas bidang ilmu.
sulit menerima kondisi ini karena kondisi ini memang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran dengan dasar landasan keilmuan, pengetahuan dunia. Ya. Nah untuk itu mungkin di sini perlunya satu keimanan, ya, ketakwaan kepada Allah SWT bahwa peristiwa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin atas kehendaknya semua. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Melalui perjalanan dalam waktu 1 malam dan menerima wahyu dari Allah, Rasulullah SAW merasa terserahkan dan menjadi semakin bersemangat dalam berdakwah setelah mengalami duka yang menimpa, yaitu ditinggalkan oleh paman dan istri tercintanya. Kita tahu semua cerita ini bukan hikayat dan bukan juga cerita fiksi, tapi fakta dari Al-Quran dan hadis bahwa peristiwa saat itu Rasulullah dengan kekuasaannya bisa menembus 7 lapis langit dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, dan Rasulullah dan umatnya diizinkan atau diperintahkan sholat 5 waktu dari semula 50 waktu dalam sehari semalam. Inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, dari 50 kewajiban yang diperintahkan Allah sampai menawar sampai ke 5 waktu saja sehari. Ini meringankan umatnya. Nah, perjuangan Rasulullah inilah yang patut kita teladani, bahwa dalam 5 waktu pun juga kita harus betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tata cara yang baik. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan mewakili Pak Rektor, dan mudah-mudahan seluruh yang ikut pada Isra Mi'raj hari ini bisa diberikan syafaat dari Allah SWT dan diberikan pahala dari Allah SWT. Dan kepada yang masih sakit, semoga lekas sembuh, dan yang masih sehat terus diberikan kesehatan, jaga prokes dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan UNIS Tangerang kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Yus Firdaus MSI. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat teman-teman pengurus Yayasan Islam Syekh Yusuf, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Haji Bambang Mardi Santosa yang mewakili Pak Rektor hari ini karena beliau sakit. Kita doakan saja mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Yang terhormat para Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat, Direktur, dan para dekan, para pengurus fakultas. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Badrul Khatim SAG, para ketua lembaga, wabil khusus kepada ketua lembaga dakwah beserta jajarannya, para dosen, para mahasiswa, dan sivitas akademika yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur
atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keluangan waktu hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini menjadikan kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita semua semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya dan menjadikan kita orang-orang yang terpilih yang memperoleh syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema peringatan Isra Mi'raj kita kali ini adalah perkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini hendaknya mendorong kita untuk bisa memaknai dan menggali hikmah-hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini yang akan berdampak kepada kokohnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, insya Allah, setiap peristiwa itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Warek, bahwa memang tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Namun karena izin Allah, maka terjadilah. Dan di balik suatu peristiwa itu selalu ada hikmah dan pelajaran yang tersemat, manakala kita mau dan mampu untuk menggalinya. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita tauladani dari beliau Rasulullah SAW. Dan pelajaran ini dapat kita terapkan ketika kita berkegiatan sehari-hari. Pertama, dengar dan taat. Ketika Allah memberikan perintah sholat 50 kali sehari semalam kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menerima perintah itu. Tidak menawar, tidak meminta lebih sedikit. Beliau mendengarkan dan taat atas perintah Allah itu. Pada momen ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu sikap dan kesadaran untuk mendengarkan dan mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Nah, kemudian pelajaran yang kedua adalah mau menerima saran. Setelah menerima perintah sholat itu, dalam perjalanan pulang, beliau ke langit yang ke-6 dalam perjalanan itu, dan beliau bertemu lagi dengan Nabi Musa, karena waktu berangkat juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah diberi saran oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau, Nabi Muhammad SAW, kembali memohon kepada Allah untuk mengurangi jumlah sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau terbuka untuk menerima saran dan nasihat. Nah, pada titik ini, ada pelajaran yang bisa kita terapkan, yaitu sikap menghargai dan berbesar hati untuk mau menerima saran, nasihat, dan bahkan kritik untuk tujuan membangun atau kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga adalah menunjukkan perhatian. Mengikuti saran dari Nabi Musa alaihissalam agar kembali kepada Allah untuk meminta pengurangan jumlah sholat, juga menunjukkan cinta dan kepedulian Nabi Muhammad yang tulus kepada umatnya, kepada kita semua. Lalu beliau kembali lagi menghadap kepada Allah untuk meminta untuk umatnya, untuk kita, agar tidak merasa berat dalam menunaikan kewajiban sholat. Dan tentu saja Nabi bisa melakukan sholat 50 kali sehari semalam karena keimanan yang begitu tinggi. Tetapi tidak semua umatnya sanggup menjalankannya. Dan inilah kekhawatiran beliau. Bapak Ibu, pada titik ini, pesan yang bisa kita tangkap dan menjadi pelajaran adalah agar kita bisa memahami dan peduli kepada umat, kepada masyarakat,
kepada anggota tim kita dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyimak dengan seksama apa yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Badrul Khotim, dan saya yakin kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang dapat kita terapkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa menemukan makna dan mengambil manfaat dari acara peringatan Isra dan Mi'raj hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kiai Haji Badrul Khotim SAG. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama irrasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua Yayasan Universitas Syekh Yusuf beserta jajaran pengurusnya, Rektor Unis Kota Tangerang beserta Wakil Rektor dan jajarannya, Ketua Lembaga Dakwah Unis Kota Tangerang beserta seluruh jajarannya, para mahasiswa, para mahasiswi yang hadir live Zoom meeting pada pagi ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu menjadikan satu kekuatan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini, Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang sangat amat dahsyat, satu peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa ini wajib kita yakini bukan dengan akal pikiran, tapi peristiwa Isra Mi'raj ini wajib kita yakini dengan keimanan. Qaul yang mu'tamad, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan, dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abul Laisi As-Samarqandi. Kaul yang mu'tamad terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ketika itu Rasul dalam keadaan berduka, Rasul dalam keadaan bersedih karena beliau ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib yang selalu membela dikala suka maupun duka. Belum beres baginda Nabi bersedih, 3 hari berselang beliau ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Siti Hawa, Sayyidah Siti Khadijah, yang selalu tempat curhat dan tempat mengadu yang luar biasa. Pada tahun tersebut usia beliau genap 50 tahun. Beliau sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, maka Allah hibur baginda dengan Allah utus malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga. Tepat malam 27 Rajab terjadilah peristiwa yang amat dahsyat, tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dalam kisahnya terjadi bahwasanya baginda dibangunkan jam 2 malam. Dibawalah oleh malaikat Jibril dan Mikail ke Masjidil Haram. Setelah itu baginda Nabi dibersihkan dada, dibelah dada, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Yang membawa air Zam-Zamnya adalah malaikat Mikail. Yang membelah dada baginda malaikat Jibril. Dibersihkanlah baginda Nabi,
karena baginda akan menghadap ke yang maha bersih. Disucikanlah baginda Nabi karena baginda akan menghadap ke yang maha suci. Dibersihkan baginda Nabi di belah dada, ditaruh 3. Yang pertama hilmun, yang kedua hikmun, yang ketiga ilmun. Setelah Rasul bersih, karena Rasul akan menghadap ke yang maha bersih. Setelah Rasul suci, karena Rasul akan menghadap ke yang maha suci, maka Rasul diperintahkan sholat 2 rakaat, karena Rasul akan diperjalankan di waktu malam. Sholatlah Rasul 2 rakaat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selesai Rasul sholat 2 rakaat, Rasul bertanya ke malaikat, ya malaikati, sholat apakah saya 2 rakaat? Jawab malaikat Jibril, wahai baginda Nabi, engkau sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, tidak lain adalah sholat safar namanya. Karena engkau akan diperjalankan pada malam ini, tepat malam 27 Rajab. Naiklah engkau ke binatang buruk, binatang surga yang dalam keterangan dalam kitab Durratun Nasihin, itu buruk adalah wajahnya bagaikan manusia, kepalanya bagaikan kepala kuda, kakinya bagaikan kaki onta, sayapnya 2, sejauh mata memandang ketika berjalannya. Karena buruk asal kata barkun yang artinya kilat, maka Rasul naik ke binatang surga dibawa secepat kilatnya. Inzil ya Muhammad, turun kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Rasul sholat dan taat. Setelah Rasul sholat dan taat, bertanya Rasul kepada yang namanya malaikat, ya malaikat, sholat apakah saya di tempat yang kedua? Jawab malaikat, engkau sholat di tempat yang kedua tidak lain adalah setelah engkau Isra dan Mi'raj, engkau akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tempat namanya Tanah Thayyibah. Subhanallah. Naik lagi baginda Nabi ke binatang buruk tercinta menuju tempat yang ketiga, dibawa secepat kilatnya. Inzil ya Muhammad, turun kanjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat, Rasul bertanya ke malaikat, ya malaikatku, ini salat 2 rakaat di tempat yang ketiga, salat apa wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, wahai baginda Nabi, engkau salat 2 rakaat di tempat ketiga tidak lain adalah memperingati wahyu pertama kanjeng Nabi Musa yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Ini tempat namanya Bukit Turisina. Subhanallah. Naik lagi baginda Nabi ke binatang buruk, maka dibawa secepat kilat sejauh mata memandang ke tempat yang keempat. Inzil ya Muhammad,
turun Kangjeng Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat, maka Rasul salat dan taat. Setelah Rasul salat, Rasul bertanya kembali, ya malaikat, salat apakah saya 2 rakaat di tempat yang keempat? Jawab malaikat, wahai baginda Nabi, engkau salat di tempat yang keempat tidak lain adalah memperingati lahirnya Kangjeng Nabi Isa tanpa ayah Anda tercinta lewat ibunda Siti Maryam. Ini tempat namanya Baitul Lahmi. Subhanallah. Naik baginda Rasul menuju tempat yang terakhir. Kembali beliau naik ke binatang surga, dibawa secepat kilatnya. Inzil ya Muhammad, turun kembali wahai baginda Nabi, sallu rakaatain, salat 2 rakaat. Setelah Rasul salat 2 rakaat, Rasul sangat begitu taat. Maka Rasul setelah salat 2 rakaat, di mana beliau ditempatkan yang kelima, tidak lain adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau salat di Masjidil Aqsa, pas uluk salam baginda Nabi, tak disangka, tak diduga, di belakang baginda Nabi ada arwah-arwah para Rasul, ada arwah-arwah para Nabi yang menjadi makmumnya, sedangkan baginda kita menjadi imamnya. Subhanallah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Inilah sejarah Isra baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kita semua sebagai umatnya wajib percaya, karena baginda Nabi tidak lain adalah kepercayaan kita menjadikan satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas dalam ayat Quran surah Al-Isra berbunyi, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan baginda Nabi. Rasul bukan berjalan sendiri, tapi Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat asra menunjukkan tadullu ala qudratillahi ta'ala. Baginda Nabi berjalan hakikatnya semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fi waktin qalilin, dalam waktu yang sebentar, fi waktin qalilin, dalam waktu yang sedikit, cuman memakan waktu 2 jam, dari jam 2 malam sampai jam 4 subuh. Rasul berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Secara logika mustahil baginda bisa melakukan tersebut. Jangankan berjalan, dalam kitab Dardir dijelaskan, naik onta saja baginda Nabi nyampenya 2 bulan dari Mekah ke Palestina. Mengapa ini cuma 2 jam? Semata-mata qudratillahi ta'ala. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Isra Mi'raj wajib kita yakini dengan tidak lain adalah keimanan, tapi jangan kita yakini Isra Mi'raj itu dengan akal pikiran. Insya Allah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Selesai Rasul Isra, maka Rasul menuju Mi'raj. Allah sediakan yang namanya tangga-tangga surga. Allah sediakan tangga-tangga surga yang terbuat dari yakut, intan, permata. Maka Rasul Mi'raj menuju langit yang pertama. Naik Rasul Mi'raj, Rasul menuju langit yang pertama. Maka Rasul berjumpa
dengan Abaul Bashar, bapaknya manusia, tidak lain adalah Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Adam, Rasul melihat para malaikat sedang berzikir. Kata para malaikat, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sampai hari kiamat para malaikat berzikir terus, nggak pernah berhenti sampai yaumul kiamah. Di langit pertama para malaikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang kedua, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di belakang Kangjeng Nabi Isa dan Yahya, Rasul melihat para malaikat sedang ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ila yaumil qiyamah. Malaikat sampai detik ini hadirin, malaikat sampai hari ini hadirin masih ruku di langit kedua. Kenapa malaikat nggak pernah lelah-lelah? Kenapa malaikat nggak pernah capek-capek? Karena malaikat dimaksum oleh Allah dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak pernah maksiat, dan malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat. Subhan. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang ketiga, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Yusuf, Rasul melihat para malaikat sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ila yaumil qiyamah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang keempat, berjumpa dengan siapa beliau? Tidak lain berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Idris, Rasul melihat para malaikat sedang tasyahud. Asyhadu an la ilaha illa yaumil qiyamah. Sampai detik ini di langit yang keempat masih tasyahud tanpa kena lelah. Subhanallah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang kelima, berjumpa dengan Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Harun, Rasul melihat para malaikat sedang bertasbih. Apa kata para malaikat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat di langit pertama, sampai hari kiamat di langit kelima, para malaikat masih bertasbih tak berhenti-berhenti.
Mi'raj lagi Rasul ke langit yang ke-6, berjumpa dengan siapa beliau? Tidak lain adalah beliau berjumpa dengan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Musa, Rasul melihat para malaikat sedang bertakbir. Kata para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila yaumil qiyamah. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang paling tinggi di antara langit yang lainnya. Berjumpa dengan siapa beliau? Tidak lain berjumpa dengan Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di belakang Kangjeng Nabi Ibrahim, Rasul melihat para malaikat sedang uluk salam. Kata para malaikat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, para mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya Isra Mi'raj baginda Nabi. Isra, Rasul berjalan di waktu malam 5 tempat. 1. Masjidil Haram, 2. Masjidin Nabawi, 3. Bukit Turisina, 4. Baitul Lahmi, 5. Masjid Aqsa Palestina Baitul Maqdis. 5 tempat bersinggah baginda Nabi menandakan 5 waktu sholat. Mi'raj Rasul diajarkan tata cara sholat. Rasul diajarkan kaifiah sholat oleh para malaikat. Rasul Mi'raj ke langit pertama diajarkan zikir. Rasul Mi'raj ke langit kedua diajarkan ruku. Rasul Mi'raj ke langit ketiga diajarkan sujud. Rasul Mi'raj ke langit keempat diajarkan tasahud. Rasul Mi'raj ke langit kelima diajarkan tasbih. Rasul Mi'raj ke langit keenam diajarkan takbir. Sampai Mi'raj ke langit ketujuh, Rasul diajarkan uluk salam. Subhanallah. Maka Rasul naik menuju Sidratul Muntaha, menghadap langsung kepada Allah, menuju mustawa, menuju Rob Akhdar namanya. Malaikat Jibril tidak kuat untuk mendampingi baginda Nabi, maka Rasul yang begitu mulia sendirian ditarik-tarik oleh malaikat aras, langsung menghadap kepada Allah tanpa perantara. Salat, zakat, puasa, yang namanya puasa lewat perantara, zakat lewat perantara, haji lewat perantara, tapi sholat saking pentingnya ini ibadah tanpa perantara malaikat Jibril. Allah langsung uluk salam, berjumpa beliau dengan Allah. Allah berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul enggak mau sendirian memberikan salam kepada Allah. Rasul ingat ummati. Rasul ingat umatnya. Maka Rasul menjawabnya dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini semua yang suka kita baca dalam tasyahud. Maka perintah Allah datanglah perintah Allah berupa sholat. Awalnya 50 waktu, Rasul tidak protes. Turun Rasul ke langit ketujuh, Nabi Allah Ibrahim diam aja. Turun Rasul ke langit ke-6, maka yang layak bertanya adalah Kangjeng Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa layak bertanya?
karena titelnya beda. Nabi Musa mah titelnya kalamullah, perkataan-perkataan Allah ada padanya. Kalau titelnya Nabi Ibrahim mah Khalilullah, titelnya Nabi kita Habibullah. Apa kata Kangjeng Nabi Musa? Ya khatamul anbiya, wahai penutup para nabi, dapat perintah apa? Engkau diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Salat Nabi Musa. Berapa waktu? 50 waktu. Apa kata Kangjeng Nabi Musa? Muhammad, umatmu mah bakal mampu melaksanakan perintah itu. Luar biasa beratnya. Minta keringanan lagi kepada Allah. Dan Allah maha murah ini. Rasul nurut apa kata Kangjeng Nabi Musa. Akhirnya baginda kita minta keringanan kepada Allah dengan beberapa balikan. 50, 40. Masih berat, balik lagi. 40, 30. Masih berat, balik lagi. 30, 20. Masih berat, umat rumah, balik lagi. 20, 10, 5 waktu. Apa kata Kangjeng Nabi Musa? Kangjeng Rasul, umatmu 5 waktu juga. Subuh, kesiangan, zuhur, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Na'udhu. Untuk itu, ajilu bisalah qoblal faut wa ajilu bitaubah qoblal maut. Bersegeralah kita sholat sebelum masa sempit dan bersegeralah kita bertaubat sebelum maut menjemput. Ketika kita mati, yang paling ditanya bukan puasa, yang paling pertama ditanya bukan zakat, yang paling pertama ditanya bukan sedekah, yang paling pertama ditanya tidak lain adalah as-shalah, sesuai dengan firman, dengan sabda baginda Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama paling ditanya seorang hamba di hari kiamat adalah salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Fa idza saluhat saluhas sairu amali, jika salatnya benar maka akhlaknya akan benar. Wa idza fasadat fasadas sairu amali, jika salatnya rusak maka akhlaknya pun akan rusak. Mudah-mudahan sejarah Isra Mi'raj yang diberikan ini menjadikan ghirrah di fakultas ataupun di Universitas Islam Syekh Yusuf untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita melaksanakan ibadah dengan istiqomah, Allah akan berikan kemudahan. Janji Allah, la yarfa'ullahul bala, Allah tidak akan menurunkan bala kepada kampung kita. Insya Allah yarfa'u anhu dhaikul ais. Ketika kita jaga sholat yang 5, Allah akan hilangkan kesulitan dalam kehidupan. Enggak kenal COVID-19, tidak kenal yang namanya corona. Insya Allah krisis moneter. Ketika kita jaga sholat kita, baikul ais, kesulitan dalam kehidupan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah.
Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ditutup dengan doa, semua apapun keinginan kita oleh Allah diijabah. Dan kampus kita Universitas Islam Syekh Yusuf dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan di antara langit dan bumi untuk universitas kita yang kita cintai. Amin ya rabbal wa'fana ya karim ya dal jalali wal ikram. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, sehatkan jasmani dan rohani jamaah kami, para mahasiswa, para mahasiswi kami, para guru-guru tercinta kami, para pimpinan-pimpinan kami. Ya Allah, kuatkan jiwa dan raganya agar terus istiqomah ibadah kepadamu. Ya Allah, angkat wabah ini secepatnya di negeri tercinta kami ya Rabb. Angkat penyakit ini di negeri kami ya Allah secepatnya, agar kami tumakninah dalam ibadah, agar kami istiqomah dalam ibadah tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan engkau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Sya'ban. Berkahkan suami kami, berkahkan istri dan anak-anak kami ya Allah. Berkahkan rizkinya dengan rizki yang halalan thayyibah, thayyibah mubarakah, mubarakah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Jangan kau campur rizki kami dari yang subhat apalagi yang haram. Jangan kau campur rizki kami dari hasil korupsi apalagi yang engkau tidak ridhai. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan yang suci. Panjangkan umur kami, sehatkan jasmani dan rohani kami, agar kami bisa melaksanakannya dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Siang menahan lapar dan dahaga, malam tarawih bersama sampai akhir Ramadan tiba. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami di kampus Universitas Islam Syekh Yusuf Kota Tangerang ini ya Allah. Allahumma hafadna wahfad ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, lindungi kami, lindungi apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, sampaikan tujuan kami, sampaikan tujuan apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan, begitu banyak kemaksiatan yang kami kerjakan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, di haflah yang mubarakah, di makom yang penuh ijabah kami bermunajat. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Ampuni jikalau kami sampai detik ini selalu menyakiti hatinya. Ampuni ya Rabb, jikalau kami sampai hari ini masih selalu mengecewakannya, masih selalu membantah jika diperintah. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada. Terima amal ibadahnya ya Allah, lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisi-Mu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu du'aana, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tuntas sudah perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi, maka tuntas pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata, kekhilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatib Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama ceramah agama. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya penutup. Marilah untuk menutup acara ini kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Kami ucapkan billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih membawa acara.